يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kali ini kita akan membahas filosofi dari puasa. Nah, tentunya kita sudah banyak ya mendengar para ahli, ulama mengkaji atau mendedah tentang puasa dari pendekatan agama atau teologis. Tetapi di sini kita akan sedikit mengulas mengenai filosofi atau makna hakikat dari puasa itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat balik ke filsafat manusia, manusia itu kan terdiri dari jiwa dan raga. Kalau dari sisi raga manusia butuh yang namanya detoksifikasi. Sementara jiwa manusia itu butuh purifikasi. Detoksifikasi itu kita lihat dari berbagai ahli ya sudah mengemukakan sebenarnya apa manfaat lah yang didapat dari kita berpuasa gitu secara lahiriah. Nah, secara lahiriah tentunya raga kita itu perlu membuang segala jenis racun-racun, menetralisir metabolisme yang ada dalam tubuh, termasuk regenerasi sel, di mana para ahli saat ini sudah membuktikan dengan puasa, salah satunya itu bisa meregenerasi sel, bisa memperbaiki metabolisme tubuh, dan juga mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Itu dari sisi raganya. Nah, dari sisi batiniahnya, itu adalah purifikasi jiwa. Kalau misalnya kita merasakan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, itu kita hanya baru sebatas puasa secara lahiriah saja. Tetapi kalau misalnya kita lebih mendalam lagi, kita lebih menyadari lagi makna dari puasa itu, maka kita akan sampai pada purifikasi jiwa kita, di mana kita harus menyadari ya bahwa manusia itu tidak hanya ada dimensi raganya saja, tapi ada dimensi jiwa, dimensi batiniah inilah yang mungkin kadang kita luput gitu loh untuk menyelami lebih mendalam lagi gitu. Kita sebagai manusia tentunya tidak luput dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada di jiwa kita, yang mengotori jiwa kita, yang mungkin itu akan membuat munculnya penyakit-penyakit di dalam hati kita. Nah, dengan adanya puasa, kita akan menahan hawa nafsu kita. Maksudnya di sini bukan hanya sekedar syahwat saja, tetapi bagaimana kita menahan ego kedirian kita. Kalau secara filosofis, kita ini manusia, eksistensi kita, mungkin kita selama ini merasa, oh selama ini kita sudah bisa melakukan semua pencapaian-pencapaian kita sendiri. Kita merasa bahwa kitalah eksistensi yang satu-satunya gitu loh, yang menjadi parameter kesuksesan kita gitu dalam kehidupannya. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita itu, eksistensi manusia itu adalah pinjaman gitu loh dari Tuhan. Nah, keegoan kita itu, keakuan dalam tanda kutip, itulah yang harus kita murnikan kembali gitu loh. Kita harus menyadari lagi bahwa manusia itu adalah makhluk ilahiyah juga. Meskipun kita sekarang berada di alam ini, bumi ini gitu, beribadah, tetapi kita juga jangan melupakan makna hakikat dari diri kita gitu, yaitu makhluk ilahi yang senantiasa seharusnya seyogianya itu tune in dengan Allah, berkomunikasi terus dengan Allah gitu. Nah, kalau secara filosofi juga tujuan dari puasa itu sendiri kan memang menahan
lapar, haus, dan juga hawa nafsu. Tetapi secara maknawi, secara hakikatnya itu adalah bagaimana kita mengkondisikan diri kita atau menyiapkan diri kita untuk tune in dengan Allah, untuk berkomunikasi dengan Allah. Dalam artian di sini komunikasi itu tidak hanya dalam sholat, tetapi lebih dalam lagi kalau puasa, kita benar-benar meniru Tuhan. Jadi bukan sekedar berkomunikasi dengan Tuhan atau kita itu menghamba kepada Tuhan seperti filosofi dari sholat. Tapi kalau filosofi puasa lebih dalam lagi, kita bahkan bisa meniru Tuhan. Ya tentunya kita mungkin sebagai manusia yang masih makomnya yang masih belum tahapan arif atau filsuf yang memiliki hikmah di dalam dirinya atau bisa menyingkap hijab-hijab kebenaran dari Tuhan gitu. Tapi kita tentunya menjalankan puasa ini juga untuk sampai pada hakikat itu butuh proses. Tapi minimal kita tahu dulu nih, menyadari bahwa banyak banget manfaat dari puasa dalam diri kita. Nah, saya jadi teringat dengan pelajaran dari yang kita dapat dari para filsuf. Misalnya dari Surawardi atau Mullasadra. Mereka untuk menulis suatu kitab atau untuk menyingkap suatu realitas yang ingin mereka capai itu dengan berkhalwat dan juga melakukan puasa. Nah, berarti kan di situ para filsuf sudah sampai pada tingkatan manfaatnya itu bukan hanya sekedar dari sisi kesehatan saja, tetapi beliau ini kayak seperti misalnya Surawardi atau Mullasadra bisa menyelami makna dari puasa bahkan sampai pada tahapan menyingkap realitas-realitas yang selama ini mungkin kalau tanpa melalui puasa atau kita tidak berkhalwat, kita tidak akan bisa menyingkap tabir-tabir itu. Kita tidak hanya secara lahiriah saja, tapi secara batiniah kita bisa mendapatkan kecerdasan intelektual atau kita bisa mencapai makom spiritualitas tertinggi melalui puasa. Kalau misalnya kita lihat juga, bahkan puasa itu tidak hanya ibadah secara personal. Yang tadi kita sudah ulas sebelumnya itu kan ibadah yang kita rasakan bentuknya tuh vertikal ya, hubungan relasi kita dengan Tuhan, bagaimana kita mendapatkan ilmu, realitas, menyingkap tabir-tabir gitu kan. Tapi puasa itu sendiri juga adalah ibadah sosial gitu, menurut saya ya. Karena kalau misalnya kita melihat atau merujuk pada sejarah, contohnya Mahatma Gandhi gitu. Beliau melakukan suatu pergerakan sosial, demonstrasi damai saat itu dengan melakukan puasa. Dan juga banyak dari para pemimpin-pemimpin politik, terutama di dunia Islam juga melakukan perubahan, pergerakan itu dengan melakukan ritual puasa. Terus saya teringat lagi kisah Nabi Yusuf saat menjadi seorang menteri, dan beliau tentunya hidup di dalam istana, hidup di dalam kerajaan yang bergelimang dengan ya harta, makanan yang cukup mengenyangkan, bahkan tidak bisa mungkin diakses oleh masyarakat biasa. Tetapi saat itu selama beliau mendapatkan amanah sebagai menteri, beliau itu tidak berhenti untuk berpuasa. Ketika ditanya oleh rakyat mengapa ya Nabi Yusuf, kenapa engkau masih tetap berpuasa padahal engkau begitu mudahnya untuk mengakses makanan-makanan yang enak, beliau mengatakan, kalau saya berhenti saja berpuasa maka saya itu akan lengah, perut saya akan merasakan kenyang, dan saat itu pula saya tidak akan merasakan bagaimana masyarakat atau rakyat yang susah, kelaparan, sulit untuk mendapatkan makanan. Jadi di situ kita lihat dari sejarah para filsuf, para pemimpin politik, atau bahkan nabi kita sendiri, itu berpuasa ternyata tidak hanya sekedar untuk ibadah secara personal saja, tetapi juga ibadah sosial.
Tentunya masing-masing dari kita memiliki pengalaman spiritual tersendiri, bisa menyingkap makna atau hakikat dari puasa, dan mungkin dalam perjalanan puasa kita bulan ini dan bahkan bulan-bulan sebelumnya kita mendapatkan semacam pengalaman spiritual yang mungkin berbeda-beda, yang tentunya itu akan berpengaruh terhadap diri kita gitu sebagai manusia yang tentunya bukan hanya dari sisi lahiriah, kita juga merupakan makhluk yang memiliki dimensi batiniah juga. Dan belum lagi kita kalau misalnya menelisik dari sejarah, puasa itu tidak sekedar ada di dalam syariat Islam. Kalau misalnya kita lihat filsuf seperti Thomas Aquinas pun dan Santo Agustinus itu mengatakan bahwa dengan berpuasa kita tidak hanya sekedar membersihkan diri kita, menyucikan jiwa kita, tapi kita juga bisa mencapai kualitas diri lagi yang lebih baik tentunya. Berarti ini membuktikan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar syariat dari umat Islam saja, tetapi puasa itu sendiri adalah suatu jalan gitu loh bagi kita untuk menjadi pribadi yang menuhan gitu loh. Jadi bukan kita menjadi Tuhan, tetapi bagaimana kita mengejawantahkan Tuhan di dalam diri kita dengan berpuasa. Nah, tentunya kalau kita membahas puasa, kita tidak bisa membahas secara sederhana karena dalam sekali makna dari puasa. Belum lagi kita membahas tentang Lailatul Qadar, yang di dalam puasa Ramadan itu sendiri ada Lailatul Qadar, ada juga bagaimana turunnya Al-Quran, bagaimana hakikat Al-Quran sendiri, yang tentunya pembahasan-pembahasan itu merupakan derivat dari pembahasan topik pembahasan puasa. Sekian dari saya, semoga kita bisa mengambil hikmah dari puasa dan kita bisa menjadi manusia yang sesungguhnya melalui puasa, dan semoga kita bisa mengambil ibroh gitu dan menjadikan diri kita makhluk ilahi yang sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.